Maune sikit selancar. Tapi rumah rumah ini. Nah, tapi kan orang. Di video. Namit. Ye. Halo. Halo, datang. Jadi hari ini saya akan melihat proses pembuatan kue cucur, kue khas Dieng, warisan turun temurun yang sudah ratusan tahun yang lalu dibuat oleh warga kawasan dataran tinggi Dieng untuk sebuah hajatan, keperluan, atau mungkin menjelang hari raya Fitri. Tradisi membuat kue cucur memang untuk saat ini memang hampir punah ya, di saat-saat sekarang, zaman sekarang hampir punah, mungkin karena telatenan. Ini bukan kayak baca kurang kaya. Karena gawe iki piye carane nggo hajatan apa biasanya wong gawe ngono. Nomor di desa. Niki gawe dong, iki semangsa-mangsane gawe sih ora apa-apa. Nangger kobro. Biasanya umumnya ngono wong daerah Dieng kita gawe nggo apa. Gawe anak beda karo sing Nomor di desa. Ya ini orang-orang di kawasan Dieng itu kalau buat kue cucur itu biasanya kalau ada merdi desa, peruatan desa, atau mungkin akan ada acara lebaran hari raya Idul Fitri itu bikin kue cucur. Betul Pak kan panen. Mau mati mau. Si banget ke burung taksinya. Rasanya gimana? Bu itu Bu. Rasa kue cucurnya gimana rasanya? Manis, manis ya. Nah, kucing makanannya. Nang Nasi nang gitu. apa? Hamar. Kamar nang jebak. Ini kue khas Dieng ya, asli khas Dieng dari Asli Dieng Asli iki Dieng. pancen. Enak kan. turun temurun, ini mewarisi tradisi orang-orang zaman dahulu. Zaman saya itu belum lahir itu sudah lahir yang namanya kue cucur. Ini rasanya pokoknya manisnya manis legit nggak. Kalau Anda pernah makan apa ini kue jenang dodol ini lebih legit ini. Empuk, renyah, kalau pembuatannya apa sesuai dengan aturannya ya insya Allah akan rasanya empuk, renyah dan enak lah, gurih, lezat nih. Mungkin kalau Anda ke tempat-tempat wisata itu tidak akan menemukan kue ini karena tidak dijual, belikan di tempat-tempat wisata ya. Ini khusus untuk hajatan-hajatan seperti mau acara merti desa, ruatan desa, atau hajatan-hajatan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Itu biasanya seperti ini. Jadi untuk satu cangkir ini ya, satu cangkir ini bisa menjadi 4 kue cucur satu cangkir ini. Tapi prosesnya itu yang sangat lumayan lama ya. Di telaten ini pembuatan kue seperti ini butuh ketelatenan ya, nggak boleh tergesa-gesa, sambil nyantai sambil duduk di depan perapian ya. Ini khas Dieng. Mau kasih dong. Mau busuk siji. Ini kue cucurnya saya mau mencoba makan jaltau engko tingkalan tur. rasanya seperti apa ya. Kita coba ya. Belenger kak si makan man. Nah, kumpul iki.
Enak. Kuenya renyah ya. Rasa manisnya sangat ini ya, Gitu ya sih. sangat legit nih. Ini orang sih. Kita sih tibu ya sahur. Manisnya kendang banget. Ini khas gula Jawa, gula merah. Akan maning bang. Ya. Kami semen di bis. Menu merah. Nah, hanya gue. Tenak kaso ya, barang pakai kaso. Untuk Ya. rasanya itu manis, legit dan renyah. Mungkin ini bukan anak mampir sahur. Enggak, kok kamu tuh. Rasa khas gula merah Nah, gula itu Jawanya kayak- rendang sekali di mulut. Punya kucakan sarang mana? Atau apa teh kan? Mahal sekali, Cakar. gurih dan Sebabnya menurun cakar. empuk. Karena pembuatannya juga Bagi baca ini kucuk. sesuai aturan. Lagi nang nang arang. Perendaman tepungnya selama 3 hari 3 malam ya. Dengan sebagai ya apa-apa. Petani pe enak nih. Ada 1 malam bisa. Nang petani oh. Enak banget. Nganti nang terang. Manisnya, Enak ini sini dulu. manisnya terasa banget. Ini kue cucur khas dataran tinggi dia. Barangkali teman-teman yang mau mencoba silahkan bisa mampir ke Dieng dan mampir ke tempat-tempat yang memang di situ ada warga atau orang yang membuat kue cucur ini. Mereka macam tu gue nih. Saya maning oleh betul. Lah penang mulai nanti ke sini. Harum. Dan wangi Pak. Kemudian ada campuran vanili untuk membuat makanan ini, kue ini menjadi wangi. Pokoknya apa kok. Jadi sekilas ini memang seperti konten. kue serabi, tapi ini bukan. Ini kue cucur khas dataran Dieng yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Ya turungan sih uang sih kali yang ini. Menggo kali kasih nesta. Jeburan. Si bahan-bahannya apa sih gawe yang ini? Ya gelepung karo gula. Tepung gula dong. Oke. Hah? Ya oh wis.
Paling perlu. kula wong langkah temen iki. Wong disinggahna sepeda Oh. nang place ka mau kan Oh. ditinggal pasar. Kawan prana. Pangan bae ta mangan. Grup mangan wedi ngono di. Yang kunding karo telaten teman ning deleng nganu apa kuwi gawene kan. Telatan ke mangan ngapa sih paling cocok. Iya ya. Terus isor mingke kan mangan. Lalu iwak. Oh, ngerti. Iya kan si gawene bahane apa wae Lik? Ya gawe ini bahane glepung. Ya. Gulane godhog. Terus Terus karo teligune seperapat. Beras sekilo. Karo apa ya? Panili. Panili tok kae wis. Lanak sekilo dadi pira? Kilo ada di anak pira ya. Ana telung jinak ini. Oh, sekilo terus jinak ya akeh ya. Akeh sekilo dadi terus jinak. Nak kaling gawe madang gede, nak ane gawe semene-mene ya. Anak pira ana patang jinak nak semene-mene Ono sih. semono-mono. Nak sing gede-gede kuwe ya. Jadi iki semene pira? Nah kuwi nak semono kuwi ada ana patang jinak nih. Nak semono 1 kilo itu bisa jadi 40 biji. Jujur ya, kuwi jujur. Kalau lebih besar lagi berarti 30 telung jinak Lik. Kalau lebih besar lagi cetakannya ini jadi 30 biji. 30. Jujur, kue jujur khas Dieng. Jadi tahun-tahun kuna biyen niku. Oh, gimana tahun zaman kuna di Gorongana sana Kesana akhir berarti wah ratusan tahun berarti. di Gorongana sana sudah gawe yang kene. Makanan khas zaman dulu, the legend. Kue the legend. Jadi kue ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi mbah-mbah kita di kawasan Dieng itu sudah membuat kue cucur. Kan yang cucur kan biyen senengnya. Jujur. Untuk rasanya itu manis ya, manis legit. Manisnya itu nendang sekali ini di cucur ini. Di kawasan Dieng itu sudah sejak dulu membuat kue cucur. 1 kilo Biasanya. gulanya 1 kilo. Gulanya 1 kilo itu kalau mau mencoba membuat, kalau mau bikin 1 kilo 1 kilo gula. Perbandingannya glepungnya sekilo, Glepung sekilo. tepung 1 kilo, terigu 1 kilo, Terigu seperempat. oh terigu seperempat, Seperempat gulanya 1 kilo. gula 1 kilo, vanila 1 itu botol kecil ya, Vanila 1. terus vanili. 1. Prosesnya digoreng Lik. Direndam. Kalau sudah di kapak mata. Nah, us di adonan Kalau sudah menjadi adonan kemudian bun direndam, malam. direndam dua malam. selama 2 malam, Selama 2 malam. selama 2 malam. Nong itu menarik kok. Anak-anak udah kita Awan sing nonton. konjang ke ini kak. Jangan ampun nih, mer kita harus syuting rumangan sar. Nah, Jadi gue jujur bukan nyokot sedikit. bahan-bahannya itu sekali lagi dari tepung terigu sama vanili sama gula Jawa, gula merah ya. Urung Gula butuh merah, balik. kemudian minyaknya minyak goreng itu penggorengan. Suruh mati menikah ini. Nah, ya kayak Ini jangan dipakai kesen terus kata wingi. Gelor anak menora lado kah? Untuk menghasilkan satu kue cucur ya 5 menit. itu sekitar 5 menitan. Ini lama sekali, ini telaten ya, di pekerjaan yang telaten. Ini bakal kering kira. Jadi warisan Ada turun baik, temurun dari sejak dulu. Telu 5. Hah? Telu 5. Patang puluh Kawasan Oh, Dieng potong itu sudah 5.
memiliki Orang yang ngisi di sana kebiasaan tradisi membuat kue cucur. Urung bersih-bersih. Ini kasur gak mau don kan nih. Ini kasur nangis hor siji tamar ngono. Nang ikat tuh nang sono, Jung. Ini turun nangis hor. Nang nang Ya nangis hor suwe. Nak aku nggak apa. Kafe nak ya amor Pak nangai nang burine mak ini. Nah, pancen mo. Mani besar. Renyah ini ora atos. Masih nak habis sedikit kayaknya kok. Bisa. Saya mangan nok siji wis nek kasih. Kalau udah Jirang merah. Bokong mangan mau kelar loh. Kalau enak kelar loh. enak ya. Enak. Bilang mahir belum. Orang kena bukan bentuk tembok biasanya yo. Orang demi lado ngomangan nolik. Aduh iki kesasar gepunge nganu apa nih kai? Ngomangan ke lado pancen. Entak nganggo majena dewi biasane nyawe iki tok mereka. Benyer sir. Karo kue banyoto silirna. Kita sentak siji, Pak. Iya, Bapak kane. Baru mangan bawara Wis man siji entek. Ngonten sih lek mal speaker ora pasang. Iki kerusuk-kerusuk. Ngana perani biorak. Ya andul pernah enak besar sing enak kan. Contoh sintang ai karepe men mateng. pada intinya bahwa kue cucur ini adalah makanan yang sudah legenda ya dari zaman ke zaman, dari ratusan tahun yang lalu. Sebelum saya sendiri lahir itu udah orang-orang di kawasan ini udah pada bikin kue ini kue cucur yang rasanya khas itu gula Jawanya itu nendang banget ya. Kalau pembuatannya itu sesuai dengan peraturan yang ada, aturan-aturan ada, resep-resep yang ada, tips-tips yang ada, maka insya Allah kue ini akan renyah ya, renyah, gurih ya, jadi dimakan itu empuk, manisnya itu benar-benar rendang ya. Memang bentuknya itu seperti serabi ya, kue serabi, tetapi lain ya, beda. Ini lebih khas ya. Biasanya orang bikin kue cucur itu apabila memang ada hajatan gitu, atau menjelang hari raya Idul Fitri. Pokoknya acara-acara mungkin ada pengajian, hajatan-hajatan khusus itu biasanya orang menyempatkan diri untuk membuat kue cucur karena prosesnya yang lama ya. Jadi ketika dituangkan di minyak yang panas ini ya, di atas wajan ini ya, ini butuh beberapa menit ya, sekitar 5 menitan ya, karena kalau nggak telatin hasilnya juga nggak bagus ya. Kalau nggak bagus hasilnya nggak enak. Orang Jawa itu mengatakan itu laduk ya, dimakan itu nggak empuk, manisnya juga kurang. Maka ketelatenan ini benar-benar menjadi jawaban bahwa setiap sesuatu yang kita buat dengan ketelatenan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik juga, yang bagus juga ya. Kue ini bisa dikatakan sebagai satu tradisi ya. Pembuatan kue itu sebagai tradisi. Mungkin orang-orang perkotaan itu ya mungkin anggap biasa aja sesuatu yang manis, mungkin sering makan bolu, kue bolu ya. Tapi kalau orang-orang di kawasan Dieng ini, karena ini satu yang istimewa ya, jadi kalau bikin cucur itu sesuatu yang istimewa. Biasanya orang-orang yang istilahnya orang-orang kuno ya, orang-orang kuno yang masih telaten bikin kue-kue seperti ini. Kalau anak-anak muda zaman sekarang ya kalau bikin ini ya kayaknya jarang ya. Makanya ini perlu dilestarikan bener. Di kawasan Dieng itu perlu melestarikan kue cucur ini, karena ini benar-benar itu udah ratusan tahun lalu. Jadi mbah-mbah kita itu udah bikin kue seperti ini. Kita belum ada, kita belum lahir, ini orang-orang zaman dahulu sudah selalu melanggengkan ya tradisi membuat kue ini. Kalau rasanya ya menurut saya itu benar-benar enak ya, renyah ya, renyah, empuk, dan
manis rasa gula Jawa, gula merahnya itu nendang banget ini. Kemudian wangi juga ya. Mereka juga bikin kue ini nggak banyak ya, stoknya sedikit ya, karena tidak diperjualbelikan ya. Ini sebuah kebanggaan, bisa dikatakan hobi, dan ini tradisi ya, tradisi yang sudah mengakar. Kalau ada hajatan, kalau besoknya mungkin ada hari raya atau peringatan-peringatan atau pengajian, biasanya orang-orang zaman dulu itu masih bikin ya. Jadi tradisi yang kental, yang lekat ini, yang bagus ini, yang tentunya menjadi khas kawasan Dieng ya. Dan inilah yang membuat saya mengangkat tema-tema seperti ini. Karena apa? Tradisi-tradisi ini sudah hampir punah, karena jarang sekali anak di zaman sekarang itu bisa meneruskan tradisi-tradisi ini. Kalau makan ya semua doyan ya, enak. Tapi kalau membuatnya, kalau bikinnya ini karena lama prosesnya, di atas wajan ya, di penggorengan aja udah lama sekali nunggunya ya.